dikurung oleh ayahnya di ruang bawah tanah. Sudah berumur 20 tahun. Dan dipaksa melahirkan 3 anak. Cerita macam apa yang membuat ayahnya memperlakukan anaknya seperti itu? Hari ini mari kita sama-sama menonton. Film ini akan membuatmu merasa tegang. Girl in the Basement. Gadis ini bernama Sarah. Ayahnya, Don, adalah seorang yang suka mengontrol. Di keluarganya, mereka harus menggunakan kata dengan benar. Hari ini Sarah ingin menghadiri acara pesta temannya, tapi ayahnya langsung melarangnya. Di malam hari, Sarah diam-diam keluar dari rumah dan bertemu dengan pacarnya, yaitu Chris, yang menunggu di depan rumah. Keduanya saling mencintai. Dia tidak kembali sepanjang malam. Keesokan paginya, di saat Sarah pulang bertemu dengan ayahnya, Don sudah menunggunya sepanjang malam. Melihat dia dan pacarnya, Don menjadi sangat marah. Dengan kasar ia berkata ke Sarah, selama masih di rumahnya, harus mengikuti peraturan yang dia buat. Sarah dengan emosi kembali ke kamarnya. Ibunya dan kakaknya senang melihat dia yang senang bertemu dengan pacarnya. Sebulan lagi Sarah akan berumur 18 tahun. Dia berencana untuk menyingkirkan perbudakan ayahnya dengan ini, dan kabur dengan pacarnya, meninggalkan tempat ini dan menjalankan hidup yang bebas. Dan semua ini didengar oleh ayahnya di depan pintu. Ia tidak akan memperbolehkan hal ini terjadi. Di ruang bawah tanah, dia tiba-tiba muncul ide yang menakutkan. Hari itu dia membantu Sarah memindahkan barang, dan memindahkannya ke ruang bawah tanah yang sangat gelap. Sarah sama sekali tidak di rumah ada tempat seperti ini. Sarah baru saja memindahkan barangnya. Tiba-tiba ia langsung dikunci di dalam. Mimpi buruk gadis ini pun dimulai dari sekarang. Di ruang bawah tanah hanya ada satu bolongan, dan sekitarnya sangat gelap. Sarah membuka kotak, dan di dalam adalah barang-barang kesehariannya. Dia terus-menerus menekan tombol pin di pintu. Tapi pin yang salah 3 kali akan langsung memutuskan listrik di ruang bawah tanah. Ventilator pun juga berhenti. Itu adalah satu-satunya ventilasi di ruang bawah tanah. Melihat dinding yang dingin, dia akhirnya tahu dirinya dikurung oleh ayahnya. Di sisi lain, ibu dan kakaknya panik mencari Sarah, sedangkan Don dengan santai minum teh dan membaca koran. Hari keempat dikurung. Dia keluar dari di saat ayahnya tidak siaga. Tapi dia sama sekali tidak kepikiran. Ruang rahasia ini ada 2 pintu. Don pun menariknya kembali ke ruangan. Chris sudah lama tidak bertemu dengan Sarah. Lalu datang ke rumahnya. Don menghampirinya dan mengatakan Sarah kabur dengan seorang pria. Chris yang mendengar kabar ini sama sekali tidak mengerti. Tapi dia hanya bisa diam-diam pergi dari tempat itu. Hari ke-21 dikurung. Adalah hari ulang tahun ke-18-nya Sarah. Don membelikannya kue ulang tahun dan gaun merah. Lalu mengatakan apa yang diinginkan Sarah katakan saja. Tapi dia terlebih dahulu harus memuaskan keinginannya. Kemudian, Sarah memiliki sebuah jam. Dikurung hari ke-38. Sarah merencanakan strategi untuk kabur. Ia menggunakan kaleng menjadi suatu senjata. Di saat Don datang dia akan menyerangnya diam-diam. Tapi ia sama sekali bukan lawannya. Sarah didorong dan jatuh ke lantai. Lalu ia menyiksa Sarah tanpa perasaan. Di hari ke-356, air ketubannya pecah. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Hanya ada buku tentang kehamilan di atas meja. Untungnya, kelahirannya tidak mengalami hal yang bahaya. Dia melahirkan seorang anak gadis. Dan ia menjadi seorang ibu. Sarah sudah dikurung selama 4 tahun. Di tengah malam ibunya menangis. Sarah hamil lagi. Di saat Don mengantarnya makanan. Di piring ada pisau buah. Sarah mengetahui dengan jelas. Sekarang bukan kesempatan, melainkan jebakan. Dia memilih untuk melepaskan pisau dan menuruti keinginan Don. Di ruang bawah tanah yang awalnya kosong, sekarang semakin banyak barang. Hari ini Don memindahkan TV.
yang menjadikan hiburan satu-satunya untuk Sarah dan anaknya. Dan di mata Mary, Don adalah ayahnya. Sarah sudah dikurung selama 7 tahun. Anaknya Luke sudah berumur 3 tahun. Mary saat itu sedang sakit, tapi Don tidak ingin membawanya ke dokter. Di saat yang sama, pacarnya Chris masih mencari informasi tentangnya. Ibunya dan kakaknya juga tidak pernah menyerah, terus mencari keberadaan Sarah. Hari ini Chris menanyai kakaknya Sarah, pria itu sebenarnya siapa, yang sampai harus meninggalkannya. Dan kakaknya Sarah kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa ayahnya harus berbohong. Suatu hari dia mencurigai, jangan-jangan ayahnya sudah melakukan sesuatu ke Sarah. Dia melihat kunci yang dijatuhkan ayahnya, dan ingin berlari ke ruang bawah tanah untuk mencari sesuatu. Tapi ayahnya muncul di belakangnya, dan menyuruhnya segera keluar. Yang hampir selangkah lagi bertemu dengan Sarah, menyambut anak ketiganya. Sarah tetap menuruti Don, dan mengusulkan anak ini diberikan ke ibu untuk dibesarkan. Dia pun mengiyakannya. Keesokannya, ibunya menemukan seorang bayi di depan rumah. Dalamnya ada secarik kertas, yang dituliskan oleh Sarah, yang menandakan Sarah tidak sanggup untuk merawat anaknya, dan meminta bantuan ibunya untuk menjaganya. Ibunya yang bahagia, tidak menyadari surat pertolongan, tapi malah ditemukan oleh Don. Lalu ia menyiksa Sarah. Sudah dikurung ke 14 tahun. Putrinya si Mary sudah semakin besar. Melihat tatapan Don ke anaknya, Sarah mulai cemas. Ia memohon Don untuk menjauh dari anaknya. Don yang marah. Ia memadamkan lampu saat ia pergi. Sarah mengatakan ke anak-anaknya, suatu hari dia pasti akan mencari cara untuk keluar dari sini. Sudah dikurung selama 17 tahun. Sarah hamil anaknya yang keempat. Saat itu, ia menyadari air hujan bocor di langit-langit. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk minta tolong. Kemudian mengambil sebuah sendok dan terus mengkongkelnya. Dan akhirnya menjadi lubang yang besar. Menggunakan senter untuk meminta tolong. Seorang pejalan kaki di luar melihat sesuatu yang aneh. Tapi orang ini tetap saja tidak memedulikannya. Dia tidak memilih untuk melapor ke polisi, tapi malah mengetuk pintu rumah Don dan memberitahunya. Don yang emosi, langsung memukul Sarah yang sedang hamil. Dengan begitu, anaknya belum juga lahir tapi sudah meninggal. Sarah sudah dikurung selama 18 tahun. Anak-anaknya sudah besar. Mereka sangat penasaran dengan dunia di luar. Ia berantam hebat dengan kedua anaknya. Tapi Sarah bukannya tidak ingin keluar dari sini. Dia memutuskan untuk memberitahu segalanya kepada anaknya. Anak-anaknya yang mendengar cerita ibunya pun mulai membenci Don. Anaknya demi melindungi Sarah, ia memukul Don. Tapi badannya yang masih kecil tentu saja bukan lawannya. Dikurung yang ke-19 tahun. Don dipecat dari perusahaannya. Dia yang tidak memiliki pendapatan. Makanan yang dibawanya semakin lama semakin sedikit. Saat itu dia memutuskan sesuatu yang menakutkan. Dia ingin menggunakan knalpot mobil untuk menyelesaikan masalah ini. Momen kritis. Anaknya muncul dan datang untuk menenangi ayahnya yang kehilangan pekerjaan. Mungkin karena kebaikannya, dia menyelamatkan keluarganya yang tidak pernah ia temui. 20 tahun berlalu, penyakit Mary kambuh. Jika tidak mendapat pertolongan dari rumah sakit, kapan saja akan dalam bahaya. Di bawah penderitaan Sarah dan anak-anaknya, Don akhirnya setuju untuk membawa mereka ke rumah sakit, dan anaknya ditahan sebagai tahanan. Pertama kalinya Sarah keluar sejak dikurung. Tiap langkahnya ia merasa tidak tega dengan anaknya yang dikurung. Mary pun akhirnya diselamatkan dari bahaya. Sarah tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk kabur. Dia sengaja menumpahkan air. Dan di saat Don membalikkan badan, dia berlari sekuatnya ke dokter yang tadi. Don menyadarinya tidak berani untuk berteriak. Hanya bisa mengikuti dari belakang. Untungnya adalah, tidak jauh dari sana ada seorang polisi yang sedang bertugas. Sarah akhirnya tertolong. Mimpi buruknya selama 20 tahun akhirnya selesai.
Ayah yang kejam ini akhirnya ditangkap dan akan mendapatkan hukuman. Film ini diadaptasi dari cerita asli di Austria. Yang berbeda adalah wanita itu dikurung selama 24 tahun dan melahirkan 7 anak. Sutradara film juga menggunakan cara yang bagus untuk menyampaikan cerita ini. Namun, kenyataan lebih kejam dari film. Meski Sarah dan anaknya akhirnya tertolong, tapi trauma yang dialami mereka masih susah untuk disembuhkan. Akhirnya tertolong adalah akhir dari cerita. Tapi sebenarnya mereka memulai kehidupan yang baru. Aku adalah King Zai.